Selamat siang Rina, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Silakan duduk dan buat dirimu senyaman mungkin. Siang, Kak. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Kak, walaupun agak capek karena banyak tugas akhir-akhir ini. Sepertinya akhir-akhir ini cukup banyak hal yang harus kamu hadapi ya. Iya, Kak, lumayan banyak. Terima kasih sudah datang dan bersedia meluangkan waktu untuk sesi ini. Apapun yang ingin kamu ceritakan, saya akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak perlu khawatir, salah atau takut dinilai. Baik, Kak. Saya menghargai keberanianmu untuk hadir dan berbagi cerita. Kadang tidak mudah untuk menceritakan apa yang sedang dirasakan. Iya, Kak. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin memastikan dulu apakah saat ini kamu merasa cukup nyaman untuk berbicara dengan saya. Iya, saya nyaman, Kak. Baik, jika nanti ada hal yang membuatmu kurang nyaman atau ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan kapan saja. Baik, Kak. Kalau begitu, apa yang membuatmu memutuskan untuk datang dan berbagi cerita pada sesi hari ini? Saya sedang merasa sangat cemas menghadapi ujian akhir semester, Kak. Kamu sedang mengalami kecemasan yang cukup kuat menjelang ujian akhir semester. Iya, Kak. Bahkan setiap ingat ujian, saya langsung merasa takut. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut mengenai kecemasan yang kamu rasakan menjelang ujian? Setiap kali ingat ujian, saya langsung panik. Rasanya takut kalau nilai saya jelek. Kamu merasa takut dan panik ketika memikirkan kemungkinan mendapatkan nilai yang kurang baik. Iya, Kak. Biasanya apa yang terjadi ketika rasa cemas itu muncul? Saya jadi sulit tidur, sulit fokus belajar. Bahkan saat membuka materi, saya malas makin takut. Jadi rasa cemas itu tidak hanya muncul dalam pikiran, tetapi juga memengaruhi tidur dan konsentrasi belajarmu. Betul sekali. Sejak kapan kondisi ini mulai kamu rasakan? Kurang lebih 1 bulan sebelum ujian. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat kecemasan itu semakin kuat? Tahun lalu saya pernah mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan pada salah satu mata kuliah. Pengalaman itu tampaknya masih membekas dan membuatmu khawatir hal yang sama akan terulang. Iya, Kak, saya takut gagal lagi. Ketika kamu mengatakan takut gagal, apa yang paling kamu khawatirkan jika nilai ujian tidak sesuai harapan? Saya takut mengecewakan orang tua dan merasa diri saya tidak mampu. Jadi yang membuatmu tertekan bukan hanya nilai itu sendiri, tetapi juga kekhawatiran akan mengecewakan orang tua dan penilaian terhadap dirimu sendiri. Iya, benar sekali. Saya melihat bahwa pengalaman nilai yang kurang baik di masa lalu membuatmu mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Iya, Kak, saya jadi sering berpikir kalau saya tidak cukup pintar. Ketika kamu mengatakan tidak cukup pintar, apakah selama ini semua nilai yang kamu peroleh buruk? Tidak juga, Kak. Ada beberapa mata kuliah yang nilainya cukup bagus. Artinya, sebenarnya kamu juga memiliki pengalaman berhasil. Hanya saja saat ini perhatianmu lebih banyak tertuju pada pengalaman yang kurang menyenangkan. Iya, saya baru menyadarinya. Dari yang sudah kamu ceritakan, saya memahami bahwa kamu mengalami kecemasan menjelang ujian, sulit tidur, sulit fokus belajar, dan sering memikirkan kemungkinan gagal karena pengalaman masa lalu. Iya, Kak. Dari semua hal tersebut, tampaknya rasa takut gagal dan keraguan terhadap kemampuan diri menjadi masalah yang paling dominan saat ini. Apakah saya memahaminya dengan tepat? Iya, Kak, itu paling mengganggu pikiran saya.
Saya bisa memahami mengapa pengalaman itu membuatmu khawatir. Iya, Kak. Namun saya memperhatikan sesuatu, di satu sisi kamu mengatakan bahwa dirimu tidak mampu menghadapi ujian. Di sisi lain, kamu tetap hadir di kelas, mengerjakan tugas, dan sudah mulai belajar untuk ujian. Iya juga sih. Kalau seseorang benar-benar tidak mampu, biasanya ia sudah berhenti berusaha, tetapi kamu masih terus berusaha, meskipun merasa takut. Saya tidak pernah memikirkan seperti itu. Jadi mungkin masalah utamanya bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena rasa takut gagal membuatmu meragukan kemampuan yang sebenarnya sudah kamu miliki. Saya rasa itu benar, Kak. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi kecemasan ini? Mungkin saya harus lebih teratur dalam belajar. Itu ide yang baik. Selain itu, Saya juga harus mengurangi pikiran negatif tentang diri saya. bagaimana cara yang realistis untuk melakukannya? Mungkin dengan mengingat kembali nilai atau pencapaian yang pernah saya dapatkan. Baik, ada langkah lain yang mungkin bisa membantumu? Saya bisa membuat jadwal belajar supaya tidak belajar mendadak. Jadi ada dua hal penting yang akan dilakukan, yaitu mengatur pola belajar dan mengelola pikiran negatif. Iya, Kak. Hambatan apa yang mungkin muncul ketika menjalankan rencana tersebut? Kadang saya malas atau kembali panik. Menurutmu, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan meminta teman dekat untuk mengingatkan saya dan tetap mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Apakah seluruh rencana ini realistis dan memungkinkan untuk kamu jalankan? Iya, sangat memungkinkan. Saya mengapresiasi keterbukaan dan usaha yang kamu tunjukkan selama sesi ini. Saya melihat bahwa sebenarnya kamu memiliki kemampuan dan kemauan untuk menghadapi ujian dengan lebih baik. Terima kasih, Kak. Saya merasa jauh lebih lega setelah bercerita. Saya senang mendengarnya. Semoga langkah-langkah yang telah kita susun dapat membantu mengurangi kecemasanmu. Saya percaya kamu mampu menjalankannya.